Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal tatkala di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hukum-hukum seputar jenazah, yang mana pada pertemuan yang telah lalu atau kemarin ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan tagsilul mayyit, yakni memandikan mayit. Maka berikutnya kita akan masuk insyaallah pada hari ini pada pembahasan takfinul mayyit dan yang lainnya. Apa itu takfinul mayyit? Ya, prosesi mengafani mayat. Bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengafani mayat? Jadi perlu dipahami lebih dahulu bahwa mengafani mayat seorang muslim itu juga merupakan fardu kifayah ya, sebagaimana memandikannya ya, maka mengafaninya juga adalah merupakan fardu kifayah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya yang meninggal ketika ihram. Nabi bersabda, wa kaffinuhu iksiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia. Nah, hadisnya muttafaqun alaih. Perintah di sini menunjukkan wajibnya, namun dia adalah fardu kifayah atau wajib kifai. Ya, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan mengafani mayat. Di antaranya ya ikhwani fillah, ya, hendaknya kain kafan dan seluruh perlengkapan ya, jenazah tersebut dibeli dari harta si mayit. Dibeli dari harta si mayit itu asalnya. Naam. Kecuali memang kalau ada yang bersedia nanti saya yang tanggung ya, tidak masalah insyaallah. Tapi asalnya ya, seluruh perlengkapan mayat itu dibeli dari harta si mayit itu. Dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini adalah ya, kisah meninggalnya Mus'ab bin Umair di medan perang Uhud kemarin ya. Sudah kita baca atau kita sebutkan kisah beliau. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, yang mana kata beliau, tatkala ada Mus'ab bin Umair meninggal di tragedi Uhud ya, beliau terbunuh di perang Uhud, falam yujad lahu syai', tidak didapatkan ya, sesuatu yang bisa yang dia tinggalkan, yakni harta peninggalannya tidak didapatkan.
Dalam satu riwayat, walam yatruk illa namirah. Mus'ab bin Umair itu tidak meninggalkan harta peninggalan kecuali hanya sehelai namirah, sehelai kain panjang seperti itu. Fakunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlah. Kami ketika kami menutup di kepalanya, maka kedua kakinya akan terbuka. Artinya kainnya kurang panjang ya. Wa idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'suh. Jika kami menutupi kakinya, kepalanya yang kelihatan. Pada akhirnya Nabi perintahkan tutup kepalanya dan tutupi kakinya dengan apa kemarin? Apa? Iya, apa bahasa Arabnya? Rumput-rumputan. Idkhir. Idkhir. Nah. Jadi diperintahkan menutup dengan idkhir. Titik pendalilannya di sini, ikhwan, para sahabat, ya, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala an berkata, walam yatruk illa namirah. Dia tidak meninggalkan harta peninggalan kecuali hanya sehelai namirah itu. Dan itu yang digunakan untuk menutup jenazah beliau. Jenazah siapa tadi? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Nah, dari sini ikhwani fillah nampak jelas ya bahwa asalnya mayit itu dikafani ya, dengan harta peninggalannya. Kemudian selanjutnya hendaknya kain kafan yang digunakan itu kain kafan yang luas, panjang, luas, yang bisa menutupi seluruh tubuh si mayit. Menutupi tubuh si mayit dengan sempurna. Itu kalau memang memungkinkan seperti itu, didapatkan ada kain, bisa seperti itu. Lain halnya kalau seperti kasusnya Mus'ab bin Umair tadi, kalau memang dia tidak punya harta selain daripada kain yang sempit itu. Tapi kalau dia punya ada kain yang bisa digunakan dan memadai, maka diharuskan kain kafan itu luas, panjang, mampu menutupi seluruh tubuh si mayit, jangan ada yang terlihat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah in istata'a." Jika salah seorang di antara kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah dia memperbaiki kafannya selama dia mampu. Apa artinya memperbaiki kafannya? Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz beliau berkata, qala al-ulama wal muradu bi ihsanil kafani nadhafatuhu wa kathafatuhu wa sitruhu wa tawassutuhu wa laysa al-muradu bihi as-sarafa fihi wal mughalata wa nafasatahu. Kata Syekh Al-Albani, para ulama berkata, yang diinginkan dengan ihsan, memperbaiki pengafanannya adalah satu, nadhafatuhu, baik dari sisi kebersihannya, ya, harus bersih, jangan kain kafan yang bekas dipakai orang kemudian belum dicuci, begitu ya, dia harus bersih. Yang kedua, kathafatuhu, dari sisi ketebalan kain kafan itu diupayakan yang tebal, jangan yang tipis, karena yang tipis itu rawan
menampakkan aurat si mayit, ya. Yang ketiga, wasitruhu. Diperhatikan dari sisi siternya, dia bisa menutupi tubuh si mayit ini secara keseluruhan. Tentunya panjang dan lebar, ya. Tapi kata beliau, walaisal muradu bihi saraf fihi wal mughala. Tapi bukan yang dimaksud di sini harus luas, panjang, lebar. Bukan maksudnya dia melakukan israf. Melakukan apa? Berlebih-lebihan, ya, di dalam mengafani. Wal mughalah, guluh, ya. Israf dan guluh sama, ya. Dia membuat kain kafan yang mungkin panjang mayatnya 160 cm, ya dibuat 3 meter panjangnya, ya. Seperti itu, ya. Itu namanya israf di dalam mengafani. Tetap dilarang karena kaidah umumnya di dalam agama kita dilarang berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kalau makan dan minum saja dilarang berlebih-lebihan kita. Makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Tapi kalau dia makan yang halal dan minuman yang halal berlebihan, itu pun dilarang. Jelas? Demikian pula dalam seluruh hal. Bukan hanya dalam hal makan dan minum saja. Seluruh hal, termasuk dalamnya dalam hal apa? Mengafani mayit. Jadi jangan berlebihan, tapi jangan juga kurang. Gulu berlebihan, wa nafasatahu, atau dia apa? Membeli kain kafan harus yang mahal, yang mewah. Kain sutra misalnya, berapa kain sutra per meter? Dipakai untuk mengafani mayit, mungkin karena banyak duitnya, ya. Tidak mesti harus seperti itu. Kain yang biasa, yang tebal, yang penting dia itu bersih, ya, luas dan panjang. Nah, disesuaikan dengan panjang si mayit. Jelas ini, ikhwan? Iya. Jadi yang biasa jadi fenomena di masyarakat kita, khususnya di Sulawesi ini, kadang orang beli kain kafan itu, ya, kain kafannya itu kurang lebar biasanya, ya. Hanya berapa senti itu lebarnya. Tidak bisa membungkus tubuh dari kiri ke kanan, begitu, ya, menutupi seluruhnya. Nah, yang seperti ini, kalau seorang beli kain kafan yang seperti itu, maka harus disambung, ya. Harus disambung. Ya. Jadi kalau misalnya dia ingin membuat kain kafan 3 lapis, berarti harus memotong berapa potong? 6 potong. Ya, karena 1 lapis terdiri dari 2 potong yang disambung, ya. Disambungnya dengan apa? Boleh dijahit, dan itu lebih bagus karena lebih kuat, ya. Atau kalau tidak sempat menjahit, maka cukup dibuat saling menindih, ya, sehingga tidak tersingkap ketika sudah diikat nanti, ya. Nanti kita akan lihat di praktek, insyaallah, ya. Kalau mayatnya, calon mayatnya kita, ya, bungkus nanti. Jadi apa namanya, dibuat apa, saling menindih itu. Tapi ini kurang bagus, kurang kuat, biasa tersingkap. Yang bagusnya apa? Dijahit. Hanya sebagian mitos dari masyarakat kita kadang mengatakan tidak boleh dijahit, ya. Yang tidak boleh dijahit itu kalau dia ihram, ya, tidak boleh dikasih parfum, ya. Tapi kalau dia
tidak ihram, tidak masalah dijahit. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit kain kafan itu. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi larangan untuk menjahit kain kafan itu hanya mitos di tengah masyarakat kita. Tidak ada larangan di dalam agama. Nah, yang paling baiknya lagi kalau dia membeli kain kafan yang memang sudah lebar. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, tidak ada kain kafan dijual lebar langsung. Misalnya lebar berapa itu? Lebar 1 meter ya, 120. Rata-rata kain kafan ya cuma hanya beberapa senti, 50 senti ya, berapa? Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah pengertian kain kafan di sini. Kebanyakan kita ketika bicara kain kafan ya kain yang keras, kain kasa ya. Ya, yang biasa dijual di perlengkapan mayat. Seolah-olah hanya itu yang dimaksud dengan kain kafan. Ingat ikhwan, kain apa saja yang digunakan mengafani mayit itu kain kafan. Jelas? Apakah itu kain, mana Haji Usman yang hafal nama-nama kain? Ya. Kain drill, kain apa lagi? Ya, apapun jenisnya, yang penting digunakan untuk mengafani mayit. Jadi sebaiknya ya kalau mau lebih bagus, tidak menyambung lagi kain kafan, maka kita beli di toko rapi. Ya, toko penjual kain itu yang langsung lebar seperti itu. Jadi sisa langsung ditutupkan nanti. Bisa dipahami ya? Kalau lebarnya 120, masya Allah. Ya, orang paling gemuk sekalipun itu ya bisa tertutupi insya Allah. Kalau 120 belum bisa menutupi tubuhnya, wah, kurang tahu gimana lagi besarnya itu. Jadi seperti itu ikhwah. Itu yang lebih baiknya. Bisa dipahami ya? Ya, ini kita jelaskan seperti ini karena fenomena di tengah masyarakat kita seolah-olah kain kafan itu ya seperti kain kafan yang kita ketahui sekarang, bukan yang ini ya. Ini lain, kain apa ini? Kain sarung. Gajah duduk berarti ini. Ini nanti untuk kain kafannya lain. Oh, ini sarung di masjid. Jadi apa namanya, tidak mesti harus kain yang mirip-mirip ini kainnya ya, yang kain kafan itu hanya putih polos. Ya, gimana misalnya kalau bergaris seperti ini? Ya, tidak masalah insya Allah. Ya, tidak masalah dia bergaris. Nah, jadi ikhwan, dia harus memperbaiki dalam mengafani saudaranya, dan itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang disunnahkan berkaitan dengan kain kafan ini. Ini penting sekali diperhatikan. Beberapa hal yang disunnahkan berkaitan dengan kain kafan. Tayyib. Bisa rapat-rapat sedikit ikhwan kita yang baru datang, enggak? Maju ke depan sedikit. Kalau enggak muat, lantai 2 masih kosong kayaknya. Gimana Bu Sultan? Baik. Beberapa hal yang disunnahkan berkaitan dengan kain kafan ini. Yang pertama adalah al-bayad. Disunnahkan atau dianjurkan kain kafan itu dari kain putih atau kain yang berwarna putih. Nah, dari kain yang berwarna putih itu dianjurkan, bukan keharusan. Ingat, bukan keharusan, tapi dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayad, ilbisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu
fiha mautakum. Kata Nabi, gunakanlah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum. Karena baju putih atau pakaian putih itu adalah pakaian kalian yang terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan gunakanlah kain putih itu untuk mengafani mayit-mayit kalian. Di sini bentuknya perintah ya. Apakah dia hukumnya wajib? Tidak ada para ulama kita yang memahami hadis ini menunjukkan wajib. Jelas? Ya, maka di sini dikatakan dia adalah sunnah tapi muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi pakai baju putih hukumnya sunnah atau tidak? Hukumnya sunnah dari sisi warnanya. Ya. Karena Nabi anjurkan. Begitu ya? Nabi anjurkan. Bukan artinya tidak boleh pakai baju selain baju putih. Ya. Tapi kalau pakai baju putih, dia telah mengamalkan sunnah, dapat pahala sunnah. Ingat ya? Ya. Kalau pakai jubah, pakai imamah, surban, hukumnya apa? Sunnah atau bukan? Bukan. Terlalu jauh antum Abdul Qadir. Masuk di majelis. Ya. Jadi asalnya menggunakan jubah, menggunakan sorban itu bukan sunnah secara langsung ya. Ya, bukan sunnah secara langsung. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan yang baik yang bagi orang Arab dan dilaksanakan oleh Nabi. Begitu ya? Ya, digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah pakaian yang baik, pakaian yang sopan, pakaian yang sempurna menutupi aurat. Ya, makanya disebut oleh para ulama dengan sunnah jibiliyah. Apa artinya sunnah jibiliyah? Sunnah yang merupakan kebiasaan orang Arab digunakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh Nabi. Kita ikuti dapat pahala sunnah atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi kita mendapatkan pahala cinta terhadap Nabi. Faham? Karena cintanya kepada Nabi, apapun yang digunakan oleh Nabi, apapun kebiasaan Nabi, itu berupaya untuk diikuti. Dia mendapatkan pahala cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya, itu namanya sunnah jibiliyah. Tapi pakaian putih itu bukan sunnah jibiliyah, memang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Jelas ini? Ya. Memang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis ini, ya. Nabi sallallahu alaihi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ilahnya kenapa pakaian yang putih itu dikatakan Nabi fa innaha khairu thiyabikum, dia adalah pakaian kalian yang terbaik. Ya, kata beliau karena pakaian putih itu adalah pakaian yang bersih. Kenapa? Karena setiap ada kotoran yang nempel langsung kelihatan. Cuma biasa orang Indonesia mengatakan kain putih itu cepat kotor. Sebenarnya tidak cepat kotor, semua kain cepat kotor kalau kena kotoran. Cuma kain putih terlihat langsung kotorannya. Kalau kain yang lain, ya, kata Syekh Utsaimin, rubbama tatarakamu alaihi al-awsakh wa la ya'rifuhu. Mungkin saja kotoran sudah numpuk-numpuk di pakaiannya dan dia tidak kelihatan. Ya, dia tidak tahu kalau itu sudah kotor. Kenapa? Karena tidak berwarna putih. Ya. Yang intinya jemaah sekalian, pakaian putih itu lebih cepat terdeteksi kotorannya daripada selain putih. Makanya Nabi mengatakan ini adalah kain putih adalah pakaian kalian yang paling baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan gunakanlah kain putih untuk mengafani mayit-mayit kalian. Ya. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita kafani mayit pakai kain warna biru?
atau warna coklat, tidak masalah. Ya, tidak terlarang insyaallah. Begitu ya? Cuma afdalnya kalau ada yang putih. Nah, ya seperti ini tadi ya, putih tapi bergaris-garis, tidak masalah insyaallah. Yang penting dasarnya putih. Ya, digunakan untuk mengafani. Nah, itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah hendaknya kain kafan itu minimalnya ya, minimal kain kafan yang digunakan untuk mengafani itu ya 3 lapis. Salah satu aswab, 3 lapis kain. Itu kalau memungkinkan, kalau ada kainnya. Nah, tiga lapis. Nah, bagaimana kalau lebih? Ya. Bolehkah lebih dari 3 lapis? Jawabannya boleh kalau memang dibutuhkan. Dianggap kurang memadai, mungkin karena kainnya agak tipis ya. Kadang kalau 3 lapis itu masih ya apa namanya? Kalau kulitnya itu masih nampak dari luar ya. Kalau orang Inggris bilang mak baja ya, masih transparan, masih agak kelihatan kulitnya seperti itu ya. Ya. Jadi walaupun sudah 3 lapis bisa nambah, tapi diupayakan ganjil. Diupayakan ganjil. Jadi kalau antum 3 lapis masih dianggap perlu, tambah 7 lapis. Ya. Begitu ya? Atau 9 lapis, 11 lapis. Nah, dan seterusnya. Tapi ingat, kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan lagi, sudah tebal, kemudian masih ditambah lagi, ini masuk dalam kategori apa? Israf. Iya, mubadzir. Berlebih-lebihan, gulu di dalam pengafanan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, kuffina fi thalathati athwab yamaniyatin baydin sahuliyah. Nabi itu dikafani dengan 3 lapis kain. Ya, 3 lapis kain ya dia produksi Yaman, made in Yaman. Dia dari Yaman, bayd putih, sahuliyah. Kalau tidak salah sahuliyah itu bergaris. Min kursuf, dia dari kursuf. Kursuf itu kain katunnya. Ada jenis kain katun di Indonesia? Katunnya ada ya? Baik, dari katun. Laisa fihinna qamisun wala imamah. Tidak ada dibuatkan gamis dan tidak pula imamah, serban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi polos seperti itu saja, kain ya 3 lapis membungkus, selesai. Tidak dibuatkan baju maupun imamah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga dari sunnah mengafani adalah ya, yang ke berapa ini? Yang ketiga ya, adalah tabkhiruhu thalathan. Sebaiknya kain kafan itu diberikan bukhur 3 kali. Apa itu bukhur? Bukhur itu kayu wangi yang biasa dibakar. Ya, ini kebiasaan orang Arab ya. Dibakar kemudian biasa dibawa keliling masjid atau ruangan atau rumah ya, supaya harum rumahnya. Itu namanya bukhur. Ya. Itu sebaiknya diberikan bukhur 3 kali. Jadi kain kafannya itu sebelum disiapkan untuk mengafani mayit, sudah diasapi dengan bukhur, dengan kayu bukhur. Kayu apa kalau di sini? Gaharu ya, gaharu. Naam. Ya, semacam kemenyan begitu.
Cuma kemenyan biasanya dipakai Pak Dukun ya. Kalau orang Arab itu ada biasa memang tempat membakarnya itu berasap. Itu apa? Kayu yang dibakar itu kayu yang wangi, yang harum. Itu sebaiknya. Kalau tidak ada gimana? Bukhur. Ya, diberikan parfum saja. Kainnya itu diberikan parfum. Disemprot parfum boleh insyaallah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza jammartumul mayyit fa'ajmiruhu thalathan." Kalau kalian memberikan wewangian kepada si mayit, maka berikan wewangian kepadanya 3 kali. Ya, jadi diupayakan ganjil seperti itu. Antum semprot, kalau pakai parfum semprot gimana? Semprot 3 kali semprot. Begitu ya? Iya. Gimana kalau parfumnya yang pakai roll? Ya, diperkirakan saja, buat ganjil insyaallah. Seperti itu. Ya. Kecuali kalau yang meninggal itu mayitnya orang yang ihram, ya. Ingat kemarin orang yang ihram tidak boleh diberikan parfum. Kata Nabi, wala tuhannitu. Ya, jangan kalian berikan parfum. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sungguh dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi semua pelarangan ihram ya, tidak boleh dilakukan terhadap mayatnya. Begitu ya? Iya. Tak boleh tutup kepala kemarin juga ya. Tak boleh tutup kepala, maka tidak boleh juga ditutup kepalanya ketika ditutup. Iya. Ketika jasadnya ditutup. Tidak boleh apa lagi? Diberikan wangi-wangian. Iya. Ingat kukunya jangan dipotong. Iya. Dan seterusnya karena itu adalah pelarangan-pelarangan ihram. Naam. Ya, kemudian berikutnya ikhwah, ini sudah kita singgung tadi, adalah larangan gulu di dalam menggunakan kain kafan. Larangan berlebihan di dalam menggunakan kain kafan. Ya, sudah kita sebutkan dan kita tambih dari awal tadi. Jadi kalau misalnya kain kafannya dianggap mencukupi, cukup. Demikian pula melebihkannya ya. Jadi diukur baik-baik jenazahnya ya, berapa panjangnya ya, berapa tingginya orang ini, kemudian dilebihkan sekitar 2 jengkal lah di atas kepala dan di bawah kakinya untuk memudahkan kita mengikat nanti. Itu saja ya, jangan sampai dilebihkan 1 meter ya. Nah, itu masuk dalam bentuk apa? Berlebihan. Demikian pula tadi jumlah lapisan kainnya ya. Ya, jangan berlebihan. Kalau 3 cukup, cukup 3. Kalau tidak cukup 5. Begitu ya. Ya, jangan lebih. Kalau memang tidak dibutuhkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum thalathan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian itu 3 perbuatan. Yang pertama, qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Katanya begini, katanya begitu, tidak ada kejelasan. Hanya menukil saja ucapan orang katanya. Ya. Kamu dengar sendiri? Tidak. Dari mana dengar? Katanya. Ya. Begitu ya? Itu namanya qila wa qal. Naam. Yang kedua, wa idha'atul mal. Membuang-buang harta. Nah, termasuk dalamnya israf tadi ini. Gulu dalam penggunaan kain kafan. Yeah. Membuang harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, kathratus su'al, banyak bertanya. Nah, ini banyak bertanya, maksudnya di sini banyak bertanya pada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Iya. Adapun banyak bertanya karena memang dia butuh, dia tidak tahu, itu tidak masalah insyaallah. Dianjurkan karena Nabi bersabda, "Innama
Syifa'ul ayyi as-su'al. Sungguh obat untuk penyakit kebodohan adalah bertanya. Kalau tidak tahu, tidak mau bertanya lagi, ya bodoh terus itu. Kan begitu ya? Jadi tidak masalah bertanya kalau memang dibutuhkan, dia memang betul-betul tidak tahu. Karena memang ada orang sudah tahu, bertanya lagi. Begitu ya? Atau dia bertanya hanya ingin memancing dia air keruh. Begitu ya? Ada memang orang bertanya, memang sukanya bertanya saja. Walaupun dia tahu, walaupun dia sesuatu yang tidak dibutuhkan sebenarnya, atau sesuatu yang tidak terjadi ditanyakan. Begitu. Makanya sebagian ulama kita, kalau ada orang yang bertanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya begini dan begini? Kalau itu hal-hal yang aneh, maka Syekh akan bertanya, hal waqi'un hadza, apakah ini benar-benar terjadi? Gitu ya? Kalau dia mengatakan belum terjadi Syekh, tapi siapa tahu terjadi, jamu kau dulu tanyakan. Itu masuk dalam bentuk kasratus soal nanti. Ada juga orang yang datang ke pasar itu suka bertanya, berapa ini harganya? Berapa ini harganya? Tidak membeli juga. Kalau ditanya kenapa? Kenapa banyak sekali bertanya-tanya? Nunya orang kamu tidak beli juga, katanya. Ya pembeli itu kan raja. Ya betul pembeli raja, tapi kalau bertanya saja tidak beli, namanya apa? Raja Kutana. Raja bertanya. Baik. Selesai pembahasan kita berkaitan dengan atau satu lagi, Masya Allah. Satu lagi berkaitan dengan kafan adalah pengafanan jenazah wanita. Apakah sama dengan pengafanan jenazah lelaki? Di sini ada khilaf, ada perselisihan di kalangan ulama kita di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wanita itu dibuatkan dulu baju semacam baju pakaian dalam. Ada juga yang membuatkan jilbab, baru kemudian dibungkus pakai kain kafan. Sebagian ulama juga mengatakan tidak, lelaki dan wanita sama pengafanannya. Hanya 3 lapis kain bungkus selesai. Jelas? Yang mana yang benarnya, ikhwan? Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, beliau sendiri mengatakan wal mar'atu fi dzalika karrajul idz la dalilun ala tafriq. Pengafanan wanita sama dengan pengafanan lelaki karena tidak ada dalil yang jelas menunjukkan tafriq, ada perbedaan antara pengafanan jenazah lelaki dengan jenazah wanita. Dan ini yang benar insyaallah taala. Ada hadis dari Laila bintu Qaif Ats-Tsaqafiyah menyebutkan bahwa wanita itu dikafani 5 kainnya, ada pakaian dalamnya, kemudian ada jilbabnya, kemudian ditutupi dengan 3 lapis kain kafan lagi. Tapi ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana juga ini didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Nasbur Rayah. Maka hadisnya dhaif. Oleh karena itu ketika tidak ada dalil yang sahih menunjukkan ada perbedaan di antara ada perbedaan antara pengafanan jenazah lelaki dengan jenazah wanita, maka saya ulang, ketika tidak ada dalil yang jelas menunjukkan adanya perbedaan antara pengafanan jenazah lelaki dengan jenazah wanita, maka kembali kepada asal, sama. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Wallahu alam. Sekiranya itu berkaitan dengan mengafani mayit. Ada yang kurang jelas? Boleh ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jelas semua berkaitan dengan kain kafan? Seperti itu memang. Ada memang yang berpendapat seperti itu. Makanya
Di sini saya sebutkan bahwa ada khilaf dalam masalah ini. Jadi kalau antum dapatkan seperti itu, tidak usah diingkari, karena memang ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi yang kita kuatkan tidak ada, sama ya, antara mayit lelaki dengan mayit wanita. Kalau ada yang kita dapatkan membuat seperti itu, ya berarti itu yang dikuatkan, atau cuma sampai di situ ilmunya, begitu ya. Demikian pula sebaliknya, yang menguatkan dibuatkan ini bagi wanita, ya jangan juga mengingkari orang-orang yang tidak membuatkan, karena ada juga pendapat seperti itu. Iya. Nah, ini masalah khilafiyah. Yang lain? Cukup ya? Kita lanjut. Baik. Apa itu? Pisau. Di mana pisaunya? Di atasnya mayat. Tapi tidak dikasih mangga ya? Kenapa? Di atas kepala juga? Oh, Quran. Waduh, ini semuanya hal-hal yang tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kebanyakannya yang seperti ini hanyalah mitos-mitos dan khurafat, ataupun kebiasaan dari umat-umat terdahulu yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya dibutuhkan sekali ada orang-orang yang faham dengan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang saya ingatkan kemarin itu, dalam masalah penyelenggaraan jenazah itu terlalu banyak mitos-mitos yang masuk di dalamnya. Ini yang harus kita bersihkan, ya, sebagai bentuk pembersihan kita terhadap syariat yang mulia ini. Nah, pernah saya lihat ya, ada dimandikan jenazah, kebetulan jenazahnya perempuannya, ya. Kita laki-laki dibawa rumah karena rumahnya tinggi, katanya dimandikan di atas. Setelah itu perempuan, tiba-tiba ada perempuan lari sekencang-kencangnya turun ke bawah, langsung pegang apa namanya itu, kayu yang tumbuh ya, kayu tumbuh. Saya kaget, saya kira kesurupan ini. Saya tanyakan ke keluarga, ada apa ini? Ya, katanya memang harus begitu. Kalau dia habis memandikan, orang yang memandikan itu harus cepat-cepat pegang kayu hidup supaya dia tidak ikut mati. La haula wala quwata illa billah. Di mana akalnya yang seperti ini, ikhwani fillah? Ya, terkadang taklid menjadikan kita hilang akal. Begitu ya? Hilang pikiran. Padahal yang lari ini siapa? Bukan orang kampung yang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar. Ini sarjana. Sarjana kesehatan dia. Tapi Masya Allah, harusnya berpikir ya. Yang seperti ini masuk dalam keyakinan khurafat. Nah, apa hubungannya kayu hidup sama umur kita? Bukannya umur kita sudah ditentukan oleh Allah, begitu ya? Iya. Belum lagi nanti ketika pengafanan itu terlalu banyak keyakinan-keyakinan di situ, seperti yang disebutkan tadi ya. Ada pisau ditaruh di perutnya, iya. Ada Al-Quran ditaruh di kepalanya. Apa lagi? Ayo sebutkan. Terakhirnya pakai air zam-zam. Memandikan mayit, Nabi perintahkan ya, waja'alna ya fi akhiratiha kafura. Jadikan air mandinya yang terakhir adalah air yang dicampur kapur barus. Ya, bukan air zam-zam. Itu mubazir itu air zam-zam dibuat mandi. Naam.
Iya Bang. Iya, sebentar Bang, sebentar, belum pembahasannya. Iya, ini baru mau masuk ini, mengantar jenazah. Gimana? Apa? Dikasih batu di perutnya supaya tidak kembung perutnya. Jadi dikasih batu di perutnya sini. Oh, supaya perutnya tidak naik. Jadi dikasih batu yang berat. Waduh. Oh. Jadi harus batunya besar. Supaya tidak naik perutnya kan? Ya kalau batunya kayak kelereng ya apa gunanya? Ya, jadi kalau itu hanya apa sesuatu yang kadang diada-adakan ya. Jadi ya apa yang dicontohkan oleh Nabi itu sangat simpel, sangat mudah. Nah, siapa yang melaksanakannya, insya Allah dia akan merasakan syariat ini betapa indah dan mudahnya. Ya, bersihkan dari segala macam bentuk hal-hal yang mengotori syariat ini. Nah, dari adat istiadat kebiasaan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya kita masuk pada prosesi hamlul jinazati wattiba'uha. Ya, membawa jenazah ke pekuburan dan mengikuti jenazah, mengantar jenazah. Baik. Jadi setelah mayit itu dimandikan ya, dikafani ya, maka selanjutnya diantar ke kuburan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak disolati? Sebentar kita akan jelaskan ya, jadi kita bahas dulu mengantar. Jadi jenazah diantar ke kuburan. Di sana ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, hukumnya dulu. Apa hukum mengantar jenazah ke kuburannya? Membawanya, memikulnya, mengantarnya. Kalaupun kita tidak sempat ikut memikul, minimal kita mengantar di belakangnya. Ya. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa amalan ini juga termasuk sesuatu yang diharuskan, diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena mengantar jenazah ke kuburannya itu adalah bentuk menunaikan hak saudara muslim kita. Hak yang harus kita tunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Ada riwayat yang lain menyebutkan sittun, 6. Artinya kalau ini hak saudara kita harus kita tunaikan, begitu ya? Harus kita tunaikan. Apa haknya itu? Yang pertama, raddus salam, menjawab salamnya. Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ada orang yang memberi salam kepada kita, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau ada orang ketemu dengan kita tidak memberi salam, berdosa dia atau tidak? Tidak berdosa. Tapi kalau ada orang yang datang memberi salam kepada kita, kita tidak jawab, berdosa. Begitu ya? Nah, sekarang ini wajibnya menjawab salam itu fardu kifayah atau fardu ain?
fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kalau misalnya satu masjid tiba-tiba ada orang datang terlambat ya masuk, assalamualaikum, setengah masjid saja yang jawab, sah? Sah, lepas kewajiban yang lain, begitu ya? Iya, tidak mesti harus semua. Ini biasa juga saya ketawa kalau sebahagiannya ada orang yang ceramah, terutama kalau ceramah Ramadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo jawabannya, sebagian saja yang jawab. Ya. Saya ulang bapak-bapak, ibu-ibu, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Ustadznya juga salah ini. Memang betul wajib, tapi wajib kifayah. Ya. Jangan diharuskan orang semua untuk menjawab. Ya. Karena kalau sudah mencukupi, ada yang menjawab, cukup. Begitu ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya. Ini yang banyak kita sudah melalaikannya, ikhwah. Semakin rendah semangat untuk menunaikan kewajiban ini. Bahkan ini bukan anjuran, tapi dia kewajiban, hak seorang muslim, harus kita tunaikan. Ya. Walaupun ini juga adalah fardu kifayah. Jelas? Artinya kalau sudah ada yang menjenguk, ya, dan mencukupi, bisa menghibur dia, maka gugur kewajiban yang lain. Nah, dan ini yang harus kita tumbuhkan, karena ini akan memperkuat persaudaraan muslim, sesama muslim. Ada yang sakit dijenguk, ya, indah perasaannya, senang perasaannya, ringan penyakitnya ketika ada yang sakit kemudian dijenguk oleh saudaranya. Ya. Dijenguk, ya, bukan sekedar bawa anggur, bawa bawa apel atau bawa amplop, bukan sekedar itu. Lebih daripada itu, support untuk saudara kita. Apalagi doa untuk saudara kita. Ya, mendoakannya. Banyak yang datang menjenguk orang sakit, ya, cuma ngobrol saja santai, ketawa ke TV, setelah itu pulang lupa doanya. Nah, lupa mendoakan saudaranya yang sakit. Begitu ya? Ya. Kadang juga zaman sekarang karena zaman digital, ada yang sakit diinfokan di grup, sudah kirim stiker, selesai. Syafahullahu syifaan ajilan. Oh, penuh grup. Ya. Orang sakitnya di rumah sakit, kesepian dia. Cuma bisa lihat-lihat di grup, itu pun kalau masih bisa buka HP. Kekurangan ikhwah. Ya, harus kita tutup, ya, harus kita perbaiki ya. Iya, ada saudara kita. Nah, maka jenguk dan doakan dia. Ya. Yang juga datang ke rumah sakit, ya, menjenguk orang sakit. Sakit apa Ki? Wah, ini sakit begini. Tetangga aku juga dulu ada sakit begitu. Terus bagaimana? Meninggal nih, kasihan. Waduh. Ini tidak mendatangkan kegembiraan ini. Iya, bikin was-was orang sakitnya. Nah. Baik, berikutnya wattiba'ul janaiz. Yang keberapa ini? Hak yang ketiga. Mengantar jenazah ke kuburannya. Ya. Jadi ingat, itu bukan sekedar ikut ramai-ramai, bukan sekedar semangat ramai-ramai, ya, bawa motor suruh orang minggir semua, nah, ugal-ugalan di jalan, tidak. Tapi itu adalah sunnah Nabi, bahkan itu adalah kewajiban bagi sebahagian muslim untuk mengantarkan jenazahnya. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, tidak ada yang mengantar jenazahnya ke kuburan, semua kaum muslimin di daerah itu berdosa. Paham ya? Nah, yang keempat, wa ijabatud da'wah. Ya, memenuhi undangan. Nah, ini juga sudah mulai lemah semangat kita untuk menunaikan kewajiban ini. Menjawab undangan. Ya. Menjawab undangan, terutama undangan walimatul ursh, undangan pernikahan.
Ya, kadang undangannya karena zaman digital juga ya. Sisa di grup saja, di Facebook, ya, diundang, ya, cuma dilihat saja, sudah. Nah, padahal sudah di-up sama Abu Fatimah kemarin ya. Sudah diingatkan kembali up. Belum ada juga yang hadir. Berapa orang saja. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan ya ikhwani fillah. Ini kewajiban kita. Itu hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Ya, diundang datang selama tidak ada halangan ya. Nah, sempatkan waktu. Ya, walaupun hanya sebentar untuk hadir, itu sudah menggembirakan saudara kita. Apalagi wa tashmitul atis, menjawab orang yang bersin. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab apa? Yarhamukallah. Nah, itu hukumnya wajib ya. Tapi ini fardu kifayah juga. Nah, jadi itu hukumnya wajib ya, mengantar jenazah ke kuburannya. Mengantar di sini ya, itu tadi jenazah, diikuti jenazah itu ke pekuburannya. Baik. Kemudian ikhwani fillah, seorang yang mengantar jenazah ke kuburannya, ya, menyempatkan waktu, ya, mengorbankan waktunya untuk saudaranya, ini bukan sekedar kewajiban, namun padanya ada keutamaan yang sangat besar yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a jinazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah sampai jenazah itu disalati, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikan, ya, prosesi penyelenggaraan jenazah saudaranya, dia antar sampai tudfan, sampai dikuburkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. 2 qirat. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Qala mithlul jabalainil azimain, pahala yang sebesar 2 gunung yang sangat besar. Pahalanya luar biasa. Tapi kalau cuma sampai disolati saja, 1 qirat saja, satu dapat pahala sebesar 1 gunung yang besar. Kalau sampai dikuburkan, sudah dapat 2 qirat. Ini yang harus kita berlomba-lomba di dalamnya, ikhwah. Nah, jangan dianggap itu amalan yang sepele. Jangan dianggap sebagai amalan yang sepele, tapi itu adalah amalan yang luar biasa. Saya ingat ketika saya di Dammac, ya, di Yaman, Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan kita belajar, menuntut ilmu, ketika ada jenazah salah seorang santri yang meninggal misalnya, ya, karena banyak orang jadi selalu ada yang meninggal, maka kita antar, ya, dan semua santri sekitar 3.000 orang, ya, semuanya ikut ngantar sampai pondok itu kosong. Ini himmah, semangat yang luar biasa untuk mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang kadang kita melalaikannya.
Ada orang yang meninggal, sahabat meninggal, saudara meninggal, dan seterusnya. Kita hanya cukup mendoakan saja. Saya sudah kirim stiker. Selesai. Nah, maka lambat laun apa yang dituntunkan oleh Nabi itu akan tenggelam. Kalau orang-orang yang mengaku dirinya berada di atas sunnah, kemudian tidak memperhatikan perkara yang seperti ini walaupun dianggap sepele, maka lambat laun sunnah akan tenggelam. Maka dari itu ikhwani fillah, upayakan perkara ini kita perhatikan dan bersiap untuk mendapatkan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya di antara adab ketika mengantar jenazah ke kuburan adalah seorang mengantar jenazah atau kaum muslimin mengantar jenazah ke kuburan itu dalam keadaan diam, tenang, tafakkur, banyak berfikir akan kematian, dan menghindari suara-suara yang tinggi, yang ribut, suara yang gaduh. Suara yang gaduh jangan. Hatta zikir-zikir sekalipun tidak dibenarkan mengangkat suara berzikir ketika jenazah itu diantar ke kuburannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, kata beliau, la tuttaba'ul jinazatu bi sautin wala nar. Jangan sekali-kali jenazah itu diikuti dengan apa? Suara-suara besar, suara-suara tinggi, dan jangan sampai diikuti dengan api. Semua jenis suara tinggi, hatta qiraatul Quran atau bacaan la ilaha illallah. Ini terjadi berbagai kesalahan di zaman kita. Mengantar jenazah semuanya ribut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau mengantar jenazah diikuti dengan apa? Tabuhan genderang kayak mau perang, atau kasidah, atau apa itu, rebana Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwan? Mengantar jenazah dengan penuh hudu, tenang, itu lebih khusyuk, orang tafakkur akan kematian. Masing-masing orang memikirkan dirinya bahwa suatu saat kita akan mengikuti seperti apa yang dialami oleh saudara kita ini. Jelas? Jangan berbicara dengan bicara yang besar kecuali jika itu dibutuhkan, Mengantar dengan suara yang direndahkan. Sampai-sampai disebutkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengantar jenazah sahabat yang lainnya, mereka itu berdiri di sekeliling Nabi dalam keadaan sangat tenang. Jikalau seandainya ada burung gagak yang mau hinggap, pasti burung gagak itu akan hinggap di mana? Di kepala-kepala para sahabat, lantaran tenangnya. Tapi orang yang mengantar jenazah di zaman ini, subhanallah, sebahagian kecuali yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang faham akan syariat, mengantar jenazah ke kuburan sambil ngobrol, ketawa ketiwi, seolah-olah yang dia antar ini dia tidak akan alami yang seperti itu nanti. Ada lagi yang membesarkan suara dengan zikirnya dibesar-besarkan seperti yang kita sebutkan tadi. Malah ada yang azan lagi di kuburan.
Padahal apa? Adzan itu panggilan apa sebenarnya? Panggilan untuk sholat. Ini sudah disolati nih. Diadzani di kuburannya. Bacakan Al-Quran dengan suara yang tinggi, ramai-ramai. Nabi katakan, la tuttaba'ul jinazah bisaut. Jangan sekali-kali jenazah itu diikuti dengan suara yang tinggi. Wala nar, jangan pula dengan api. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Ketika ada jenazah yang diantar, mereka menggunakan apa? Menggunakan semacam kemenyan itu. Ada asap yang terus mengepul mengikuti jenazah tersebut. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ingat di kampung dulu, ya, jenazah bukan diikuti dengan api, tapi diikuti dengan uang. Uang campur beras. Begitu ya. Ya. Jadi yang ikut itu ada dua, manusia dan ayam. Yang pungut uang recehnya adalah manusia, yang pungut berasnya ayam. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang benar-benar menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik, berikutnya ikhwah. Di antara adab ketika mengantar jenazah ke kuburan adalah yajibul isra'. Wajib bagi orang yang mengantar jenazah itu bercepat-cepat ketika berjalan, tapi tidak berlari. Artinya jalan cepat, ya, dibawa berlari, maksudnya dibawa derajat berlari. Ya, jangan sampai berlari, tapi jalannya cepat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazah. Asri'u bil jinazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghaira dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bercepat-cepatlah kalian ketika menyelenggarakan jenazah. Ini mencakup umum ya. Cepat memandikannya, cepat mengafaninya, ya. Bukan sesuatu yang menyelisihi tuntunan Nabi ketika seorang itu meninggal keluarganya, masih disimpan lagi 2 hari 2 malam, ya. Karena menunggu anaknya yang belum tiba dari Papua misalnya. Ini termasuk pelanggaran. Nabi perintahkan percepat dalam menyelenggarakan jenazah. Begitu ya? Ya, jangan lambat. Ketika sudah jelas meninggalnya, sudah percepat laksanakan penyelenggaraannya. Yang penting sudah jelas meninggalnya ya. Jangan sampai nanti cuma, wah kayaknya meninggal mini, sudah dimandikan, dikafani, akhirnya goyang, oh lari semua. Tapi kalau sudah jelas, tim medis sudah mengatakan sudah keluar nafasnya, ya, selesai langsung diselenggarakan secepatnya, jangan berlama-lama. Masuk dulu juga di sini ketika mengantar ke kuburan, ya, berjalan cepat. Nah, kalau pakai mobil ambulans, ya, diupayakan cepat untuk mengantarnya ke kuburan. Kata Nabi, karena kalau mayat itu adalah mayat yang baik, fa khairun tuqaddimunaha alaih, maka kalian itu mempercepat dia kepada tempatnya yang lebih baik. Tapi kalau dia bukan jasad yang baik, maka sangat jelek kalau berlama-lama berada di pundak kalian. Jadi apapun kondisinya, percepat dia, ya, menuju ke kuburannya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, kalau dia adalah jenazah yang baik, orang yang salih,
ketika dia diusung ke kuburannya, dia minta untuk dipercepat. Cuma kita tidak dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil jinazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Ketika jenazah itu sudah diusung dan sudah dipikul oleh kaum lelaki di pundak-pundak mereka, fa in kanat salihah, jika jenazah itu adalah jenazah yang salih, qalat, dia akan berkata, qaddimuni percepat saya menuju ke kuburanku. Wa in kanat ghaira salihah, tapi kalau jenazah itu ternyata bukan jenazah yang salih, pendosa atau orang kafir, na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia akan berteriak, ya waili aina tadhhabuna biha, duhai celakanya, kemana kalian akan membawanya? Ya, takut untuk dibawa ke kuburannya. Makanya percepat saja, begitu ya. Cuma teriakan dari jasad itu kita tidak mendengarnya, karena ini adalah perkara gaib yang diberitakan oleh Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana adab berjalan ketika mengantar jenazah ke kuburannya? Apakah dia di depan, kita berada di depan atau di belakang? Hah? Di depan bawa bendera putih, greng, minggir semua, malah dipukul lagi kaca mobilnya orang. Oh, ini bukan pengantar ini. Yang sampai dia orang yang stres meninggal keluarganya ya. Jadi adabnya itu tadi, selain berjalan dengan tenang, hudu, cepat, ya, tidak mengangkat suara, demikian pula boleh dia berjalan di depan, boleh pula di belakang, boleh juga di sampingnya, tidak masalah. Nah, ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Karena semuanya itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam pernyataan Anas bin Malik ya, riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka itu semuanya berjalan di hadapan jenazah dan di belakangnya. Ya, artinya kadang di depan jenazah, kadang di belakang, ya, itu tidak masalah insyaallah taala. Nah, baik, saya kira itu ya yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan mengantar jenazah ke kuburannya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan berikutnya, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik. Ya. Itu tadi luput kayaknya ya. Berkaitan dengan hukum wanita mengantar jenazah ke kuburan. Nah, apa hukumnya? Sebelumnya bedakan dulu ya antara mengantar jenazah dengan ziarah kubur. Beda ya. Ziarah kubur, dia datang ke kuburan yang maksudnya mayatnya sudah ada di dalam. Kalau mengantar jenazah, ini jenazahnya sementara diantar ke kuburan, mau dikuburkan, begitu ya. Pertanyaannya, hukum wanita mengantar jenazah ke kuburnya. Nah, ini dasarnya ada dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang sahih. Kata Ummu Atiyah, kunna nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Sungguh kami dahulu di zaman Nabi itu, kaum wanita dilarang untuk mengantar jenazah
ke kuburan. Tapi lam yu'zam alaina, tidak dilarang dengan keras. Dari kalimat Ummu Atiyah ini dihukumi oleh para ulama, wanita mengantar jenazah ke kuburan itu hukumnya makruh, karahatut tanzih namanya. Makruh yang sangat-sangat dibenci. Apakah haram? Belum sampai haram. Tidak haram, tapi sangat-sangat dibenci kalau wanita itu mengantar jenazah ke kuburan. Apa hikmahnya, ikhwani fillah? Hikmahnya tentunya wanita itu adalah makhluk yang lemah. Nah, makhluk yang lemah terutama dari sisi jiwanya ya. Sehingga khawatir ketika dia sampai di kuburan tidak kuat melihat keluarganya ya, maka dia akan berteriak-teriak misalnya. Terlebih lagi pada saat-saat ketika ya ayahnya atau suaminya atau keluarganya dimasukkan ke liang lahat, berat bagi mereka ya. Maka itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti bagi mereka. Itu yang pertama ya. Karena jiwa mereka itu lemah, makanya dimakruhkan untuk mengantar jenazah ke kuburannya. Ya. Sampai-sampai katanya ada seorang wanita pernah ngotot dia mau ikut ngantar jenazah suaminya ke kuburan. Ya. Karena dia ngotot, akhirnya dibiarkan dia ikut. Sampai di kuburan dia kelihatannya kuat, tidak menangis. Ya. Sepertinya biasa-biasa saja. Tapi setelah suaminya diturunkan ke liang lahat, pingsan dia. Ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dilarang secara total. Nah, kemudian yang kedua, dimaklumi ya, mengantar jenazah ke kuburan itu pekerjaannya laki-laki. Karena itu mengangkat jenazah, berjalan kaki ke kuburan, ya, menggali tanah, menimbunnya, itu pekerjaan kaum laki-laki. Paham? Itu pekerjaannya kaum laki-laki. Maka otomatis ketika wanita mengantar jenazah ke kuburan akan terjadi ikhtilat, campur baur lelaki dengan wanita yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu tidak dianjurkan wanita itu untuk mengantar jenazah ke kuburan. Wallahu a'lam. Jenazah kalau sudah dimandikan, diwudukkan kembali, baru dikafani. Tidak ada perintah seperti itu. Jadi jenazah itu diwudukkan di awal kali ketika dia akan dimandikan. Nabi perintahkan, ibda'na bimawadhi'il wudu'i minha. Mulai dari anggota-anggota wuduknya itu. Tapi kalau sudah dimandikan, langsung saja dikafani, dikeringkan dulu dengan handuk ya, tubuhnya, air-airnya dibersihkan, kemudian langsung dikafani. Tidak mesti harus diwudukkan kembali. Sama dengan wuduk ketika hidup. Iya, disela-selai jarinya dan seterusnya. Nanti insya Allah dipraktek ya. Abu Abdillah, Pak Sobri nanti yang praktek insya Allah. Ditutup dengan kapas. Iya, tidak masalah insya Allah. Karena itu hanya mencegah ya, mencegah cairan, jangan sampai ada cairan yang keluar. Terutama orang yang meninggal kecelakaan misalnya, benturan, itu biasa ada darah yang keluar. Saya pernah lihat juga orang meninggal penyakit paru-paru. Itu banyak darah yang keluar dari mulutnya biasa. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka ditutup dengan kapas. Tidak masalah insyaallah. Gimana, Taufan?
Diiringi dengan tembakan. Baik, antum sudah dengar tadi ya beberapa hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sebenarnya masuk. Hanya kalau itu adalah aturan pemerintah kita, kita tidak bisa untuk merubahnya kecuali kalau penguasa itu yang merubahnya, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan penguasa kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum menggunakan peti. Ya, hukum menggunakan peti itu ada dalam hadits Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi itu peti kan masuk dalam kategori asyiq ya. Syiq dalam bahasa Arabnya. Dalam syariat disebut ya. Kata Nabi, asyiqqu li al-lahdu lana wasyiqqu li ghairina. Lahat itu untuk kita dan syiq itu adalah untuk selain kita, selain kaum muslimin. Sehingga asalnya peti itu ya tidak digunakan di dalam penguburan mayit kaum muslimin. Karena dia tidak bisa dimasukkan di lahat. Pasti dia menggunakan syiq. Syiq itu adalah lubang yang dibuat di tengah kuburan ke dalam. Ya, kalau lahat itu adalah lubang yang menyimpang dari dinding kuburan, ada menyimpang seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya menggunakan peti mayat itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Khawatir masuk dalam bentuk tasyabbuh. Iya, menyerupai kebiasaan non muslim. Begitu ya? Kecuali kalau misalnya sangat memang dibutuhkan menggunakan peti mayat, maka itu masuk dalam hukum darurat. Seperti misalnya kemarin ya, zaman corona ya, zaman covid ya, mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam peti karena ya, nanti yang kuburkan juga kena covid kalau tidak dijaga dengan baik. Maka itu tidak masalah, masuk dalam bentuk darurat ya. Kadang juga kemarin kalau tidak salah ketika wafatnya istrinya Abu Khair ya, mana Abu Khair? Dibelang-belang. Kalau tidak salah itu ketika mau dikuburkan air di kuburannya penuh. Ditimba tidak bisa habis. Ya, di liang kuburnya. Mayatnya diturunkan, ya, terapung dia, tidak bisa tenggelam. Jadi satu-satunya cara dibuatkan peti. Kalau tidak salah, saya ingat kemarin itu, begitu ya Pak Sabri? Hadir antum? Tidak hadir? Oh ini Pak Bukhair, begitu ya Bukhair? Oh mayat lain? Oh saya salah ingat berarti. Kita, oh iya, di Bakengkeng ya? Oh iya di Bakengkeng, afwan. Jadi dibuatkan peti, kemudian kita tenggelamkan turun kalau tidak salah ya, begitu waktu. Iya, jadi ditenggelamkan turun dengan gunakan peti. Itu dalam kondisi-kondisi darurat itu bisa digunakan insya Allah. Tidak masalah kalau memang tidak bisa ya. Sama misalnya penguburan di laut ya. Itu kadang menggunakan batu untuk melempar mayit ke lautnya, ke dalam laut. Itu dalam kondisi-kondisi darurat, tidak masalah. Tapi asalnya tidak menggunakan. Kaum muslimin tidak menggunakan peti. Nah, Allahu a'lam. Bagaimana kalau setelah memandikan itu kadang gas mayat tidak tertuntut atau buang kotoran? Apakah cuma dibersihkan saja, tidak diulang-ulang? Iya, dibersihkan saja. Ini ada pertanyaan dari akhwat kayaknya di bawah Afan tadi. Hah? Oh, dari belakang. Bismillah, apa hukumnya membuka tali ikatan kain kubur dan dibuka bagian muka sebelum dikubur? Ya, asalnya tidak dilarang ya, membuka kain kafan, tali pengikatnya. Adapun ya membuka wajahnya kemudian menempelkannya ke tanah, ini ada keyakinan tersendiri di sini sehingga ini tidak diperbolehkan. Iya. Karena
ada keyakinan bahwa ketika orang meninggal itu tanah harus bertemu dengan tanah, begitu ya. Kita ini terbuat dari tanah, maka dikembalikan ke tanah, maka dibuka wajahnya untuk ditempelkan pipinya ke tanah. Ya, ini keyakinan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak mesti dibuka wajahnya. Ada lagi tidak dibuka wajahnya tapi dimasukkan tanah ke mulutnya malah. Kadang begitu ya. Hah? Oh, kaki juga. Iya, subhanallah. Jadi ini sesuatu yang tidak dituntunkan ya. Harus kita hindari. Baik. Cukup? Masih ada? Akan datang penjelasannya insyaallah. Oh, memandikannya nanti akan datang masalah solat. Adapun memandikannya dan mengafaninya itu tetap ya. Ya, tetap dimandikan kalau memungkinkan. Seperti itu. Karena kadang ada bayi yang keluar itu belum sampai umurnya berapa, 4 bulan, belum terbentuk tubuhnya ya. Yang seperti itu tidak. Ya, cukup dikuburkan saja. Ya, adapun kalau dia sudah terbentuk, ya, maka itu fatwa para ulama kita di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin itu tetap dimandikan dan dikafani. Oh, kalau mayit sudah dimandikan, dikafani, tidak boleh lama di rumah, harus langsung berangkat. Ya, ya, itu juga sesuatu yang diada-adakan sebenarnya. Tidak ada larangan dalam syariat kita. Ya, jadi tidak masalah. Apalagi kalau terkadang sudah dimandikan, sudah dikafani, belum datang ambulansnya. Kadang begitu ya. Harus menunggu dulu. Ya, tidak masalah insyaallah taala. Bukan sesuatu yang ini. Cuma dari sisi hadis tadi, asri'u bil jenazah, percepat ya terhadap jenazah itu masuk. Kalau memang tidak ada yang yang menghalangi, tidak ada halangan, harus segera. Ya, sebenarnya seperti itu. Kalau meninggal tidak boleh melewati batas waktu 5 kali solat, 5 waktu solat harus sudah dikuburkan. Allahu alam, saya tidak pernah dengar itu. Ya, yang penting yang di sini adalah percepat, perintah Nabi percepat. Adapun batas waktunya tidak ada penetapan batas waktu dari Nabi. Allahu alam, saya tidak pernah dapatkan. Apa itu? Ngajak ngobrol si mayit. Menjawab dia. Oh, itu namanya talqin. Sudah kita singgung kemarin ya. Ya, mentalkinkan mayit ini adalah perkara bid'ah, khurafat, yang maksudnya di sini mentalkinkan mayit setelah meninggalnya. Adapun talqin yang disyariatkan adalah talqin sebelum dia meninggal, di saat-saat dia sakarat. Kemudian talqin yang seperti itu, ya itu sebenarnya bukan talqin, tapi itu mengajari si mayit ya. Kalau nanti kamu ditanya siapa Tuhanmu, bilang memang kau Allah. Merasa kau itu kalau tidak. Jadi itu mengajari si mayit. Harusnya pelajaran itu diberikan kepadanya ketika hidup, bukan setelah meninggalnya ya. Ya, mungkin ketika hidup susah diajari, makanya nanti meninggal baru diajari. Allahu a'lam. Ada tadi? Ya. Ya, sebelum mengangkat mayit ke kuburan, diantar ke kuburannya, biasa ada ritual
Ya, ini juga masuk dalam ritual khurafat. Keyakinan-keyakinan yang harus kita bersihkan dari syariat ini. Yaitu apa? Ya, mengangkat 3 kali. Angkat, turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan lagi. Kasih loncat-loncat mayatnya ya. Ya. Baru setelah itu dia angkat sambil membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Ya. Ada yang lebih hebat lagi. Ya. Semua anaknya disuruh langkai dulu mayat orang tuanya. Keliling ya. Ya. Pernah saya lihat begitu di daerah Tomo sana. Saya tanya kenapa seperti itu? Katanya kalau tidak dikasih begitu nanti dia akan panggil anaknya satu-satu ikut mati. Waduh. Belum lagi yang disembeli ayam ya, kata Abi. Dicerak dulu sebelum dia diangkat ya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang menyelisihi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebiasaan non muslim, bukan kebiasaan kaum muslimin. Nah, jadi yang diperintahkan apa? Ketika sudah siap mayatnya diantar, bismillah, berangkat, selesai. Ya, pernah saya lihat satu kali waktu saya di Makassar ya, masih di pondok modern. Di sana pernah satu kali apa? Mayatnya itu hampir jatuh dari kerandanya. Kenapa? Karena diangkat ini, sebelah sini semua orang awam, sebelah sini santri. Jadi ketika diangkat, santri ini tidak paham, langsung diangkat di pundaknya. Sementara orang awam ini dia turunkan, hampir jatuh mayatnya. Jadi seperti itu. Apa namanya? Hal-hal yang diada-adakan di dalam agama sebenarnya. Kalau mau dipikir apa gunanya itu? Diangkat turun, angkat turun, angkat turun. Ya. Kecuali kalau latihan otot ya, mungkin tidak masalah. Khair insyaallah. Mana tadi? Fadal. Bolehkah kain ihram digunakan untuk kain kafan? Iya. Yang pertama, asalnya tidak ada larangan. Yang kedua, itu ketika orang meninggal itu adalah orang yang ihram, itu harus. Sudah kita bahas kemarin ya. Nabi mengatakan wa kaffinuhu fi thawbaihi. Kafankan orang yang meninggal dalam keadaan ihram ini dengan 2 kain ihramnya. Ya, itu. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan ihram harus. Tapi kalau dia meninggal bukan dalam keadaan ihram tidak harus. Paham? Tapi tidak ada larangan. Tapi ingat, jangan diharuskan. Sampai ada yang berwasiat disimpan memang kain kafannya waktu haji kemarin atau waktu umrah, simpan di lemari baik-baik. Sudah diwasiatkan kalau saya meninggal bungkus pakai ini ya. Iya. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak ada keharusan. Nah, iya, seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Iya, bahwa fa innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bimanihaan. Kata Nabi, mayit itu akan diazab di kuburnya karena niyahah yang dilakukan terhadapnya ketika orang meratapinya. Nah, dia akan diazab di kuburannya. Termasuk dalamnya ya, prosesi-prosesi yang tidak benar kalau memang dia ketika hidup menyetujui hal itu. Ya, kalau ketika hidup dia menyetujui hal tersebut, maka dia juga diazab. Ya, apalagi kalau memang diwasiatkan, nah kalau saya meninggal awas memang kalau tidak mau tampung ya. Baca terakhirku ingat jangan kau seke. Kadang seperti itu ya, maka dia akan diazab di kuburannya karena apa? Hal-hal yang melanggar syariat yang dia wasiatkan atau yang dia setujui. Tapi kalau kita sudah berlepas diri, ya, seorang sudah apa namanya tidak menyetujui hal itu, tapi dilakukan terhadap mayitnya, insyaallah Allah akan mengampuninya. Allahu a'lam. Jam 12 pas ya. Baik, cukup siap-siap untuk salat zuhur dan makan siang insyaallah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.